Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan jemaah calon haji dibekali sambal pecel, teri kacang hingga abon sapi untuk dibawa ke Tanah Suci oleh Pemkab Klaten. Sejumlah pengurus Partai Solidaritas Indonesia Solo dilaporkan Ketua DPD PSI Solo ke Kejaksaan Negeri dengan dugaan penyelewengan dana bantuan partai politik. Alivia Rahmah Az-Zahra, seorang siswi SMA Negeri 3 Purwokerto, diterima di 12 perguruan tinggi ternama di luar negeri yang memilih berkuliah di universitas tertua di Amerika Serikat. Bawa kabur 1 unit sepeda motor sewaan, sepasang kekasih warga Demak ditangkap polisi di Kabupaten Semarang. Keduanya menggadaikan motor sewaan tersebut untuk tambahan modal usaha berjualan kalender. Sepasang kekasih AS warga Sayung Demak dan AR warga Bawen Kabupaten Semarang ditangkap aparat Polsek Bandungan, Polres Semarang karena melarikan 1 unit sepeda motor sewaan milik korban warga Kandangan, Temanggung. Kedua tersangka 18 Januari 2024 lalu menyewa 1 unit motor dari korban dengan harga sewa Rp35.000 per hari. Uang sewa selama 1 bulan pertama lancar, namun 19 Februari tersangka tak membayar sewa harian motor. Sepekan kemudian korban mendatangi rumah indekos tersangka di daerah Bandungan. Namun tersangka sudah kabur. Korban lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Bandungan. Dan kedua tersangka ditangkap 10 Mei lalu saat berjualan di Bandungan. Korban melapor ke Polsek Bandungan. Setelah kami lidik di jaringan wilayah Demak, kemudian ada informasi yang bersangkutan ini, Ahmad Sa'i ini, informasi mau bekerja di wilayah Bandungan, kemudian kita cari dan dapat kita tangkap. Tersangka mengaku sepeda motor sewaan itu dilarikan untuk digadaikan ke warga Bonang Demak sebesar Rp2.500.000. Uang hasil gadai motor digunakan untuk tambahan modal berjualan kalender. Saya menemani saudara saya membawa motor ke Demak. Menemani saudara saya membawa motor ke Demak. Berarti uangnya tapi digunakan berdua atau gimana? Ya. Jadi hasilnya sudah habis, Mbak? Sebagian buat membayar modal usaha, sebagian buat dijual. Kebutuhan. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda motor dan uang sisa gadai motor. Karena perbuatannya, pasangan kekasih ini dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sejumlah pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Solo dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Solo. Laporan ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana bantuan partai politik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Solo tahun 2019 hingga 2024. Wakil Ketua DPD PSI Solo didampingi kuasa hukum dan kader PSI Solo Rabu siang membuat laporan ke Kejaksaan Negeri Solo. Diterima Kepala Kejaksaan Negeri, Kasih Pipsus, dan Kasih Intel. Pelapor menyatakan ada 3 orang yang dilaporkan, yakni AYP, TM, dan LAK. Mereka adalah pengurus DPD PSI Solo tahun 2019-2024. Laporan ini terkait dugaan penyelewengan dana bantuan partai politik. Ketiga terlapor diduga memalsukan laporan pertanggungjawaban LPJ kegiatan kader sejak 2019 hingga 2022. Besaran dana Rp89,6 juta. Uang tersebut digunakan untuk kegiatan pendidikan politik tahun 2019 hingga 2022. Dalam laporannya LPJ ada kegiatan pendidikan politik pada tahun 2019 sampai 2022. Padahal itu kan kegiatan itu tidak pernah ada dan itu kan juga
masa COVID ya, kita nggak boleh untuk kumpul-kumpul gitu, kita malah bisa ditangkap Satpol PP ya gitu kan, tidak boleh kan acara kumpul-kumpul, tapi itu ditulis di dalam proposal dan juga di dalam LPG. Menanggapi laporan tersebut, Kajari Solo menyatakan telah menerima informasi dan laporan adanya dugaan korupsi ini. Intinya meminta kepada Kejaksaan Surakarta untuk bisa melakukan penelitian, kemudian melakukan tindak lanjut hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Surakarta, sehingga kami pun juga memberikan tanggapan. Tentunya apa yang sudah dilaporkan oleh rekan-rekan ini akan kami pelajari, akan kami teliti, dan selanjutnya nanti akan kami sikapi. Kemudian nanti akan kita berikan informasi kepada yang bersangkutan. Laporan dugaan penyelewengan dana bantuan partai politik baru berupa data awal dan belum detail. Meski dalam laporan telah dilampirkan LPG penggunaan dana dugaan penyelewengan, namun belum dilengkapi dengan bukti seperti kwitansi penggunaan uang. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Wakapolsek Margoyoso Pati menjadi korban pemukulan saat meredam tawuran. Akibatnya korban mengalami luka memar. Seorang pria warga desa Pohijo, kecamatan Margoyoso Pati, memukul anggota polisi saat pertunjukan orkes dangdut hari Minggu malam di desa tersebut. Pria itu nekat melawan petugas lantaran mabuk akibat minuman beralkohol. Sebelumnya polisi mengambil alih kegiatan orkes dangdut untuk meredam tawuran antar penonton. Tiba-tiba pelaku naik ke atas panggung dan mencoba merebut mikrofon yang dipegang Wakapolsek Margoyoso, Ibtu Rianto. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian pipi dan pergelangan tangan sebelah kiri. Wakapolsek menyampaikan himbauan, datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengonsumsi minuman keras di posisi mabuk, mid, dan mengatakan tidak takut dengan polisi. Yang pada saat itu juga melakukan pemukulan yang mengenai bibir saudara Wakapolsek, kemudian dan tangan juga mengalami luka memar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang perbuatan melawan petugas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Pati. Teka-teki siapa yang membuang bayi laki-laki yang ditemukan dalam ember di depan rumah warga di Kota Semarang akhirnya terungkap. Pelakunya adalah ibu kandung sang bayi yang bekerja sebagai wanita pemandu lagu. Seorang perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pemandu lagu ditangkap petugas Polsek Semarang Utara bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang. Tersangka ditangkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Tersangka seorang diri membuang bayi laki-laki yang ia lahirkan di depan rumah warga di Jalan Tambrak, Kelurahan Kuningan, Kota Semarang, Senin 6 Mei lalu. Tersangka SN asal Wonosobo ini nekat membuang bayinya karena ia mengandung dari hasil hubungan gelap seorang pria. Sedangkan dirinya telah bersuami. SN mengaku kebingungan selepas melahirkan secara normal di kamar kosannya. Tersangka SN sempat pulang ke kampung halamannya di Wonosobo usai membuang bayinya. Namun sesaat kembali ke tempat kosan tak jauh dari lokasi pembuangan bayi, tersangka ditangkap polisi. Bayi malang hasil hubungan gelap tersebut kini kondisinya sehat dan masih berada di rumah sakit. Orang tua tersangka berniat merawat sendiri dan tak menyerahkan bayi itu ke pihak lain. Dari pengakuan sementara yang bersangkutan sudah menikah. Pak, sekarang bayi gimana Pak? Untuk bayi saat ini kami rawat dan kami titipkan di rumah sakit. Adopsi Pak, belum ada yang adopsi Pak? Untuk bayi saat ini masih kita lakukan perawatan untuk menjaga kesehatan bayi tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka SN kini ditahan dan terancam pasal penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.